Perjalanan pulang. Aku adalah seorang yang mampu melihat serta merasakan hal-hal supranatural. Sejak kecil, aku sudah sering mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Namun aku memiliki sebuah pengalaman yang paling mengerikan. Bahkan aku merasa pengalaman itu bisa saja menghilangkan nyawaku dan nyawa suamiku, Gavin. Cerita ini terjadi ketika aku dan Gavin masih berpacaran. Kami berdua sering melakukan perjalanan menggunakan mobil untuk berkemah di daerah pegunungan. Suatu ketika, kami baru saja menghabiskan waktu kami untuk berkemah di sebuah pegunungan. Saat perjalanan pulang, jalan raya yang sebelumnya kami lewati cukup ramai. Kami memutuskan untuk melalui jalur yang tidak biasa dilalui orang. Gavin sangat mengetahui jalur-jalur seperti itu. Meskipun jalan yang harus dilewati rusak dan cukup berbahaya, tetapi aku tidak terlalu khawatir karena aku tahu Gavin dapat melaluinya dengan aman. Saat itu, aku merasa cukup lelah dan akhirnya tertidur. Aku tiba-tiba terbangun karena perasaanku mulai tidak enak. Saat itu tidak ada kendaraan lain di sekitar kami. Hari sudah gelap. Mungkin saat itu sekitar pukul 10 atau pukul 11 malam. Vin, hati-hati ya. Gavin tahu kalau aku mampu merasakan hal yang tidak biasa. Dia hanya melirik ke arahku sambil mengangguk kecil. Aku tidak tahu dari mana perasaan yang menggangguku. Hingga kami melewati sebuah ladang yang luas, aku merasakan hawa dingin di sekujur tubuhku. Bulu kudukku berdiri. Aku menarik nafas panjang. Aku yakin ladang yang baru saja kami lewati adalah tempat yang membuat perasaanku tak nyaman. Namun kami sudah melewatinya. Kurasa kami bisa tenang sekarang. Gavin melihat ke arahku. Gavin tahu, biasanya jika aku sudah menarik nafas panjang, berarti suasana di sekitar kami sudah aman. Namun entah kenapa, aku masih merasa tidak tenang. Bahkan aku merasa kami sedang dalam bahaya. Lebih cepat, Vin. Ada yang ngikutin. Aku merasakan ada yang sedang mengikuti kami. Aku tidak mau melihat ke kaca spion, apalagi menoleh ke belakang. Aku memang tidak melihat secara langsung apa yang mengikuti kami. Namun, aku dapat merasakan dan membayangkannya. Kami sedang diikuti oleh puluhan, bahkan ratusan sosok yang menyerupai manusia. Sosok-sosok itu dipenuhi emosi kebencian. Mereka bergerak sangat cepat
bahkan mampu menyamai kecepatan mobil kami. Aku yakin betul tujuan mereka adalah kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka mendapati kami. Mungkin mereka akan mencuri semua emosi positif yang kami miliki. Dan kemungkinan terburuk, kami tidak akan pulang dengan selamat. Kakiku tidak dapat berhenti gemetar. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa berharap pada Gavin dan mobil yang kami kendarai. Itu adalah pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku. Meskipun begitu, kami berhasil melarikan diri dari sosok-sosok itu. Kami pun pulang dengan selamat. Setelah itu, aku mencari tahu tentang daerah yang kami lewati. Aku menemukan sebuah artikel tentang daerah tersebut. Puluhan tahun lalu, terdapat sebuah bangunan di daerah itu. Memang sekilas aku melihat puing-puing bangunan di sekitar ladang yang kami lewati. Bangunan itu sempat digunakan penduduk di sana sebagai tempat karantina pasien pengidap TBC. Saat itu, virus TBC masih merupakan virus yang mematikan dan belum ada obatnya. Meskipun banyak dari mereka yang berharap untuk tetap hidup, namun mereka hanya menderita dan hanya bisa menunggu waktu untuk mati. Aku yakin arwah-arwah yang mati di sana masih merasa iri dengan makhluk yang masih hidup. Yang aku tidak tahu, apa mereka mengejar kami karena aku dapat merasakan mereka? Atau mereka memang mengejar siapapun yang lewat di sana tanpa pandang bulu? Genggaman tangan. Ketika aku berusia 20-an, aku pergi merantau dari sebuah desa kecil untuk bekerja di sebuah perusahaan di kota. Saat itu, ada salah satu rekan kerjaku bernama Fares. Ini adalah cerita tentang Fares. Fares adalah seorang yang ceria dan penuh semangat. Dia bisa diandalkan dan mudah berteman dengan siapa saja. Aku dan Fares cukup dekat. Bahkan kami menjalin hubungan asmara. Sudah sekitar 1 tahun hubungan asmara kami berjalan. Kami merasa kami memiliki kecocokan dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang pernikahan. Namun, hari-hari bahagia kami tiba-tiba harus sirna ketika Fares divonis mengidap kanker darah atau leukemia. Fares harus melakukan perawatan intensif di rumah sakit. Setiap hari aku menemani keluarga Fares untuk menjaga Fares di rumah sakit. Semakin hari kondisi Fares semakin memburuk. Berat badan Fares menurun drastis dan terlihat sangat kurus. Rambutnya pun mulai rontok.
Suatu hari ketika aku sedang menjaga Fares, saat itu kami hanya berdua. Fares mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkanku. Dia menyuruhku untuk berhenti datang menjenguknya. Aku meneteskan air mata. Aku masih tidak mengerti maksud ucapan Fares. Fares menjelaskan, dia tidak ingin aku melihat sosoknya saat itu. Sosok yang kurus dan tidak berdaya. Dia ingin ingatanku tentang Fares adalah ingatan saat Fares dalam keadaan sehat. Tentu aku tidak mudah menerimanya. Namun Fares bilang itu adalah permintaan terakhirnya. Aku pun menyetujui permintaannya. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Fares. Aku tidak dapat melupakan Fares dengan mudah. Apapun yang kulakukan di dalam pekerjaanku, semuanya mengingatkanku dengan Fares. Pada akhirnya, aku pun memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di tempat baru. Aku pergi dari kota. Cukup jauh dari kota tempat tinggal Fares. Aku memulai kehidupan baru. Tempat tinggal baru, pekerjaan baru, dan teman-teman baru. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam, ketika aku sedang tidur, aku merasa ada seseorang di dalam kamarku, hingga membuatku terbangun. Namun, tidak ada siapa-siapa. Ketika aku memejamkan mataku untuk melanjutkan tidur, aku sangat yakin ada sosok yang sedang berdiri di sebelah tempat tidurku. Aku mendengar suara nafas yang sangat dekat. Sekali lagi aku membuka mataku. Dan kali ini aku menyalakan lampu untuk memastikan siapa yang berada di dalam kamarku. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali mencoba untuk tidur. Kali ini aku mencoba mengabaikan apa yang kurasakan. Ketika aku hampir tertidur, dalam keadaan setengah sadar, kembali aku terbangun. Kali ini, aku cukup kaget hingga aku terduduk di tempat tidur. Aku merasa ada seseorang yang baru saja menggenggam tanganku ketika aku mencoba untuk tidur. Aku cukup takut. Aku tidak bisa melanjutkan tidurku. Malam berikutnya, ketika aku akan tidur, dalam keadaan setengah sadar, aku kembali merasakan seseorang menggenggam tanganku.
Kali ini aku tidak terlalu terkejut seperti malam sebelumnya. Aku mencoba untuk tetap tenang. Kesadaranku mulai kembali. Aku masih merasakan genggaman tangan seseorang. Mataku masih terbejam. Namun air mataku mulai keluar. Genggaman tangan itu adalah genggaman tangan Fares. Saat aku membuka mata, genggaman tangan itu pun langsung menghilang. Aku teringat ucapan Fares sebelum kami berpisah. Fares tidak ingin aku melihat sosoknya. Malam itu aku tidak dapat berhenti menangis. Malam berikutnya, aku kembali merasakan kehadiran seseorang. Dan setiap kali aku memejamkan mataku, aku merasa Fares ada di sampingku menggenggam tanganku. Hal seperti itu terjadi setiap malam. Hingga aku mulai terbiasa tidur dengan menggenggam tangan Fares. Namun kehidupan sosialku mulai berantakan. Aku lebih memilih untuk tidak banyak berteman dengan rekan pria, karena aku merasa masih ada Fares. Aku lebih memilih untuk segera pulang, agar segera merasakan kehadiran Fares. Setiap malam selama beberapa tahun, aku tidur ditemani kehadiran Fares. Suatu hari karena suatu urusan pekerjaan, aku harus pergi ke kota lama, tempat aku bekerja dulu, tempat aku bertemu Fares. Sudah cukup lama saat terakhir kali aku ke kota itu. Aku berjalan-jalan ke sebuah taman yang berada dekat kantorku yang lama. Dulu, aku dan Fares sering berjalan-jalan di taman itu. Saat itu aku melihat ibunya Fares. Aku segera membalikkan badanku. Ketika Fares sakit hingga akhir hidupnya, aku tidak berada di samping Fares dan malah melarikan diri. Aku yakin ibunya Fares membenciku. Namun sebelum aku sempat pergi, ibunya Fares menyadari keberadaanku dan memanggil namaku. Aku menoleh sambil menundukkan kepala. Bu, maaf. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Kami pun duduk di sebuah bangku taman dan mulai mengobrol. Kami membicarakan banyak kenangan tentang Fares. Dari pembicaraan kami, aku yakin ibunya Fares tidak menyimpan dendam kepadaku. Namun itu membuatku bertanya-tanya. Jika ibunya tidak marah kepadaku, kenapa Fares tidak dapat pergi dengan tenang dan mendatangiku setiap malam? Mungkin aku harus berpamitan sekali lagi dengan Fares.
Kalau boleh tahu, makam Fares di mana, Bu? Setelah ini aku mau ziarah ke makam Fares. Fares masih hidup? Seketika aku terdiam. Fares berhasil sembuh dari penyakitnya. Setelah dia sembuh, Fares sempat mencoba mencariku, namun tidak pernah menemukanku. Kini Fares sudah memiliki keluarga. Semenjak aku mengetahui fakta bahwa Fares masih hidup, aku mengalami kesulitan untuk tidur. Bahkan untuk menutup mata pada malam hari pun, aku takut. Jika yang menggenggam tanganku setiap malam bukan Fares, lalu siapa? S.A.Y.A. Ini adalah cerita ketika aku duduk di bangku SMA. Saat itu, aku memiliki 3 orang sahabat. Hampir setiap hari ketika pulang sekolah, kami melakukan sebuah permainan memanggil arwah. Kami menggunakan sebuah koin dan secari kertas yang bertuliskan huruf alfabet dari A sampai Z. Angka 0 sampai 9 dan tulisan iya dan tidak. Itu hanyalah sebuah permainan. Namun terkadang kami melakukannya secara berlebihan. Ketika sudah tidak ada murid lain di kelas, kami bermain dan menanyakan hal-hal tentang teman-teman sekelas kami. Mungkin terdengar tidak sopan, karena kami tidak meminta izin terlebih dahulu kepada teman kami. Suatu hari, seperti biasa, kami melakukan permainan itu ketika sudah tidak ada orang di kelas. Kali ini, kami menanyakan tentang salah satu teman kami bernama Agam. Kami menyentuh koin dengan telunjuk kami dan memulai dengan menyanyikan sebuah nyanyian pemanggilan. Ketika kami sudah selesai dengan nyanyian pemanggilan, salah satu teman kami menanyakan sebuah pertanyaan. Agam punya pacar nggak? Salah satu teman kami menjawab, Nggak mungkin lah Agam punya pacar. sontak kami tertawa geli. Agam adalah seorang yang cukup pendiam dan tidak terlalu menonjol di kelas. Kami yakin Agam tidak memiliki kekasih. Namun koin yang kami pegang mulai bergerak ke tulisan "ya". Kami pun melanjutkan permainan kami. Siapa pacarnya? Koin yang kami pegang kembali bergerak. Kali ini membentuk sebuah kata. S A Y A. Seketika tawa kami terhenti. Hah? Saya? Siapa? Agam pacaran sama kamu?
Koin itu bergerak lagi ke tulisan, "Ya." Kamu siapa? Tanyaku. SANITA. Sanita. Siapa Sanita? Kami saling memandang satu dengan yang lain. Siapa yang gerakin koinnya? Tanya salah satu temanku. Kami semua menggelengkan kepala. Bukan kami yang menggerakkan koinnya. Koin itu kembali bergerak. B, E, R, I, S, E, L, A, M, A, T. Beri selamat. Apa maksudnya? B, E, R, I, S, E, L, A, M, A, T. Koin itu terus bergerak berulang-ulang membentuk kata beri selamat. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Siapa sih yang gerakin koinnya? Tanya salah satu temanku lagi. Dia mulai terlihat ketakutan. Kami memutuskan untuk mengakhiri permainan dengan menyanyikan nyanyian penutup. Namun koin itu masih saja bergerak. Selamat ya. Selamat. Kamu pacarnya Agam ya? Ucap temanku yang lain. Rasa takut dari salah satu temanku sepertinya mulai menyebar ke kami semua. Rasa takut itu mulai berubah menjadi kepanikan. Suasana kelas menjadi sangat tegang. Kami semua mengucapkan selamat. Kami berharap itu bisa menghentikan pergerakan koin yang kami pegang agar kami dapat segera mengakhiri permainan. Namun koin itu masih tidak mau berhenti. Koin itu masih saja membentuk kata beri selamat. Hingga salah satu temanku berkata, Selamat ya. Semoga bisa terus bersama. Seketika koin itu berhenti. Aku yakin kata-kata itu terucap hanya karena rasa kepanikan. Namun suasana di ruang kelas itu menjadi sangat dingin. Kami mengakhiri permainan kami. Kami pulang tanpa berlama-lama. Bahkan saat pulang, hampir tidak ada obrolan yang keluar dari mulut kami. Keesokan harinya saat di sekolah, aku tidak melihat Agam. Hari itu, Agam tidak masuk sekolah. Agam mengalami kecelakaan kemarin. Menurut cerita keluarga Agam sudah ada di rumah sekitar jam 3.
Lalu Agam pergi keluar pada jam 4. Ketika ditanya kemana dia akan pergi, Agam tidak menjawab apapun dan pergi begitu saja. Kecelakaan terjadi sekitar jam 4:30. Agam jatuh dari atap rumahnya sendiri. Orang tua Agam yakin betul kalau Agam pergi. Mereka tidak melihat Agam kembali, apalagi melihat Agam menaiki atap rumahnya. Orang tua Agam mendengar suara hantaman benda jatuh dari halaman rumah mereka, dan itu adalah Agam. Tidak ada luka yang mengancam nyawa Agam. Namun Agam mengalami beberapa patah tulang dan harus menjalani pemulihan. Menurut cerita Agam, ketika Agam sampai di rumah, Agam merasa sangat mengantuk dan akhirnya tertidur. Ketika Agam terbangun, Agam sedang berdiri di atap rumahnya. Agam sangat terkejut dan langsung kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke halaman rumah. Berbulan-bulan aku dan ketiga temanku merahasiakan permainan pemanggilan arwah yang kami lakukan. Kami tidak tahu apakah penyebab kecelakaan Agam adalah permainan yang kami lakukan. Tapi tetap saja kami merasa bersalah. Pada akhirnya, kami memutuskan menceritakan kepada salah seorang guru yang cukup dekat dengan kami. Kami menceritakan kalau kami bermain di hari yang sama dengan kecelakaan yang dialami Agam. Kami juga menceritakan tentang Sanita. Guruku seketika terdiam, seperti tahu sesuatu. Awalnya, guruku memilih untuk diam. Namun kami memaksanya untuk menceritakan apa yang dia tahu. Sanita adalah salah satu murid guruku sebelum kami masuk SMA. Sanita menderita penyakit infeksi saluran pernafasan. Dia meninggal ketika kelas 1 SMA. Kami berbeda 6 tahun dengan Sanita. Kami masih kelas 4 SD ketika Sanita meninggal. Kami tidak tahu apa hubungan Agam dengan Sanita. Kami tidak mau mencari tahu lebih jauh. Bagaimanapun juga, aku yakin semua hal aneh yang terjadi bukanlah kebetulan. Nama yang muncul pada permainan kami, serta kecelakaan yang dialami Agam. Sejak saat itu, kami tidak pernah memainkan permainan itu lagi. Kami tidak mau mengundang Sanita untuk yang kedua kali.